Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LB Soft channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan mengintip keadaan ikan di kolamnya Haji Muslih bosku, yang kemarin kita liput ada 40.000 ikan gurame, dan tidak ada satupun yang mati 0%. Nah, ini kira-kira saat ini masih aman-aman saja apa tidak, sambil kita menuruti request dari salah satu bosku. Kemarin kan ada yang request spill untuk pembuangannya bosku di kolam Haji Muslih. Kemarin saya belum sempat membuat videonya soalnya sudah agak lama. Dan ini kebetulan kita review ikan di Haji Muslih sambil kita melihat buangan air di kolam Haji Muslih. Kemarin ada yang tanya ya, posisinya itu seperti ini bos. Jadi untuk kolam 1, 2, 3, 4, jadi untuk 4 kolam ini pembuangannya itu dijadikan satu, kontrolnya itu ada di sini ya, seperti ini. Ini kan untuk 4 kolam. Jadi kontrolnya itu, ini kontrol di dalam kolam bosku. Kontrolnya diletakkan di dalam kolam, artinya itu yang keluar air yang atas. Kalau yang kontrol yang ini berarti ini yang keluar air yang bawah ya, seperti ini. Nah, itu semuanya kontrolnya kan ada di dalam kolam. Kemarin sudah saya bilang kalau ikan kecil kontrolnya diletakkan kontrol di dalam kolam, soalnya belum begitu polusi yang ada di dasaran kolam. Nanti kalau ikan sudah besar itu kontrolnya bisa dipindah di sini. Jadi kalau di grojok itu yang keluar itu air bawah, bukan air yang atas. Kalau seperti ini kan, kalau di grojok itu yang keluar tetap air yang atas kalau ada melubernya. Tapi kalau kontrolnya itu nanti diletakkan, dimasukkan ke dasaran kolam, kontrol itu dipindah ke sini, nanti yang keluar tuh air yang dasaran kolam. Biasanya kalau ikan sudah agak besar tuh seperti itu. Tapi kalau ikan masih kecil ya mending dibuat seperti ini. Jadi kontrolnya itu di dalam kolam, yang keluar air yang atas. Nah, ini untuk 4 kolam itu pembuangannya dijadikan satu seperti ini. Terus nanti ini dibuang bosku, dibuang, dialihkan ke salah satu titik seperti ini. Jadi di sini itu tempatnya kan sawah agak pendek, makanya dibuatkan kolam resapan seperti ini. Nah, nanti kita tunjukkan, soalnya kemarin ada salah satu bosku yang minta atau request menunjukin pembuangan kolam di Haji Muslih. Ini kita sambil review keadaan ikannya, nanti saya tunjukkan posisi ikannya satu persatu, kira-kira ada yang masalah apa tidak. Ini kita request untuk pembuangannya. Nah, ini juga sama bosku, ini 4 kolam dijadikan satu seperti ini. Ini di bawah kita berjalan, artinya di bawah tanah ini ada gorong-gorong besar bosku. Yang gorong-gorong itu untuk membuang air di semua kolam ini. Larinya nanti ke sini seperti ini untuk pembuangannya. Ya itu bos, itu gorong-gorongnya itu. Nah, jadi semua kolam yang di sini itu membuang airnya ke sini. Makanya kalau begitu dibuka, ini kan pendek bosku, sama kolamnya itu lebih pendek pembuangannya ini. Makanya ini nanti kalau dibuka bisa bersih, kecuali kalau pas musim penghujan. Kalau resapannya ini sudah tidak bisa begitu meresap, tapi kemungkinan insya Allah ini untuk resapan untuk semua kolam-kolam ini masih mampu kalau untuk menampung pembuangan dari kolam-kolam sini. Ini memang dibuat. Nah, ini nanti kalau sudah musim penghujan itu airnya kan tidak bisa surut bosku, nanti bisa diisi dengan ikan nila. Jadi untuk pembuangan semua kolam ini ada, yang di sini itu ada 8 kolam itu dijadikan satu di sini. Tadi sudah saya tunjukkan untuk per 4 kolamnya itu kontrolnya dalam satu lubang, tapi tetap
diberi kontrol semua bosku. Jadi per kolam itu ada kontrolnya, cuman dibuang satu lubang, ke si lubangnya nanti dibuang ke sini. Nah, itu yang untuk di kolam yang di sana itu juga sama. Jadi perlakuannya itu sama, metodenya untuk pembuangannya sama seperti yang ada di sini. Ini untuk membuang semua air di semua kolam ini. Dijadikan satu. Ini nanti pembuangannya bisa dua fungsi untuk budidaya, entah itu ikan nila ataupun ikan lele ataupun ikan gurame juga bisa. Nah, ini kita akan menunjukkan seperti yang saya bilang tadi, keadaan ikan di Haji Musleh apa juga ada yang kena. Soalnya kemarin itu saya bertemu Haji Musleh itu, ini beliau sudah tidak ada. Biasanya itu pagi itu kasih pakan, ini kita sudah agak siang jadi nggak ketemu orangnya. Katanya mau habis mindah ikan. Nah, ternyata itu habis dipindah itu ada efeknya bosku. Makanya kalau bulan-bulan begini mending kita tidak usah mindah ikan. Nanti akan saya tunjukkan bosku. Ini untuk ikan nilainya bosku. Ternyata ikan nila itu rakus bosku. Ini ada orang datangnya seperti ini. Makanya saya sudah sering bilang kalau budidaya ikan gurame itu mending jangan dicampur dengan ikan nila. Ini kalau dicampur dengan ikan gurame, pasti ikan guramenya itu kalah makan bosku. Ini sama. Ini ada dua kolam untuk ikan nilanya itu sama, rakus ternyata ikan nila. Seperti ikan lele kalau ikan nila itu. Jadi ada orang datang mau ngasih pakan sudah gerombol, sudah nunggu. Sedangkan gurame tidak mungkin seperti itu lah. Ini bosku datang ke sini. Nah, inilah ikan nila seperti ini. Makanya saya sering pesen mending kalau budidaya ikan gurame itu jangan dicampur dengan ikan nila. Yang pasti kalah makannya. Nanti guramenya makan satu pelet, nilanya makan 5 pelet. Makanya itu yang jelas seperti Haji Musleh ini pas. Jadi untuk nilanya itu disendirikan, tidak dicampur dengan nila. Dan terkadang ada yang pikirannya itu kalau dicampur kan bisa panen dua, juga panen nila juga panen gurame. Ternyata semua itu tidak efektif bosku. Ini yang benar seperti di Haji Musleh. Kalau ingin budidaya nila ya, nah ini kalau ingin budidaya nila ya disendirikan seperti ini. Ini memang mau dites itu nanti randemennya jadi berapa, terus keuntungannya berapa. Ini memang lagi percobaan di Haji Musleh. Untuk nilanya alhamdulillah semua sehat, tidak ada masalah. Nah, ini untuk guramenya bosku. Di intinya itu kalau yang tadi berarti kita budidaya ikan gurame mending tidak usah dicampur dengan ikan nila. Yang jelas nanti akan kalah makannya, itu sudah jelas. Kita lihat untuk guramenya. Kalau gurame itu tidak ada bosku, kita datang terus lari seperti nila mau makan tidak ada. Ini tetap kena gurame itu. Makanya sangat-sangat tidak dianjurkan kalau kita budidaya ikan gurame itu dicampur dengan ikan nila. Pasti nanti guramenya kalah. Untuk kolam yang ini alhamdulillah aman bosku. Ini juga aman. Kita akan lihat, katanya itu ada beberapa kolam yang tidak begitu beres, yang habis dipindah. Nah, ini juga aman, tidak ada masalah. Ini juga aman, banyak yang aman. Berarti yang terjadi masalah itu ikan yang baru dipindah bosku. Nah, ini mulai ada 1-2 yang mati. Kalau sudah seperti ini bosku, tidak usah dikasih pakan. Ini kan ada yang mulai mati. Nah, ini Haji Musleh ini yang jelas juga sudah dipuasakan kalau ikannya itu mulai ada yang mati seperti ini. Nah, memang kondisi bulan-bulan begini tuh kita harus benar-benar berhati-hati bosku. Kalau kita tidak berhati-hati, melihat ikan tuh kalau tidak beres seperti yang saya bilang dari kemarin tuh pasti ada tanda-tandanya, itu entah 1 atau 2. Sering nampak di permukaan, dia tuh cenderung tidak mau masuk ke dalam air, istilahnya itu ngantang lah. Itu kita berarti harus antisipasi untuk mengurangi terutama di makan peletnya. Yang jelas untuk satu kolam ini
sudah mulai terasa. Berarti nah ada sekitar 2 kolam kalau tidak salah, bosku. Nah ini sudah mulai ada yang mati nih, hasil dipindah. Satu kolam ini sudah mulai terasa nggak beres. Ya, ini bangkainya di sini juga ada. Nah itu bosku, mulai ada yang mati 1-2, dan itu kelihatan tuh matanya itu mendulu, bos. Jadi matanya itu bengkak, matanya keluar. Cuman kalau bengkaknya ikan sebesar ini kan baru 2 jarian lah, sebesar korek jas, sebesar silet, itu bukan efek dari kebanyakan makan, bosku. Biasanya itu dia itu beradaptasinya di air. Ini airnya kelihatannya bagus, tapi saya yakin nanti biasanya posisi ikan seperti ini itu kalau habis luhur itu pasti banyak yang naik ke atas, siripnya itu luka, istilahnya itu ngeropok. Jadi ikan kecil ngeropoknya ikan kecil itu tidak seperti ngeropoknya ikan besar. Kalau ikan besar ngeropok masih bisa bertahan hidup, bosku. Jadi paling nanti ngeropok kelihatan di permukaan terus menyelam lagi. Tapi kalau ikan kecil tuh kalau ngeropok itu cenderung lebih mudah mati. Nah ini kita akan lihat yang dipindah, bosku. Sebenarnya itu tadi kan 2 kolam itu pindahan dari 1 kolam ini, bosku. Nah, ini memang kemarin itu diisi full, ada 10 ribuan, kemudian dipecah dijadikan 3 kolam. Nah, ini ternyata efeknya seperti ini. Ini banyak yang mati. Soalnya mindahnya itu, kata yang mindah itu kemarin harusnya itu mindahnya kan pagi tuh, bosku. Jadi pagi atau sore. Nah di sini tuh mindahnya pagi sampai sore. Di siang itu masih posisi mindah ikan. Lah itu efeknya kalau bulan-bulan begini itu sangat-sangat jelek, bosku. Jadi kalau kita mau memindah ikan atau mau mungkin menyortir ikan, lakukan di saat di pagi hari atau sore, jangan sampai siang hari. Ini sisa yang dipindah banyak yang mati. Nah ini seperti yang saya bilang, ikan kalau kecil itu, bosku, kalau ngeropok seperti itu siripnya kan kelihatan putih, bosku. Jadi ikan ini masih sebesar korek kayu itu, bosku. Nah, itu siripnya putih. Terus yang di sebelah sana itu siripnya juga putih semua. Nah, ini ngeropoknya ikan kecil seperti itu, bosku, lebih berbahaya daripada ngeropoknya ikan besar. Kalau ngeropoknya ikan besar itu kita tanggulangi, biasanya saya kasih dengan minyak goreng bekas sambil kita merawat di airnya. Tapi kalau ikan kecil seperti ini itu penanganannya beda, bosku. Ini biasanya kalau ikan kecil ini di penangannya itu nanti waktu ngerojoknya, bosku. Jadi pengalaman yang sudah pernah saya terapkan itu, kalau kita umpamanya ngerojok seperti ini ya kita lakukan di pagi hari. Mending kalau ikan kecil ngeropok seperti ini dilakukan mau jam 12, bosku. Jadi mau ada perubahan air, kondisi air mau berubah tuh kita grojok. Biasanya kita ngerojok pagi, kita grojok sekitar jam 11 jam 12 lah. Nanti kita grojok 2 jam atau 1 jam. Habis itu nanti habis duhur itu biasanya ikan sudah standar, bosku. Ikan cenderung tidak akan naik ke permukaan. Itu yang sudah saya terapkan kalau kita mempunyai masalah ikan kecil ngeropok. Kalau ikan besar ngeropok di video-video saya kan sudah banyak yang saya bikin itu. Tapi kalau ikan kecil penanganannya seperti itu, bosku. Ini nanti pasti kalau biasanya itu habis luhur ikan itu akan naik. Soalnya untuk airnya tuh tidak stabil, bosku. Naik ke atas terus ngeropok lah. Ngeropoknya ikan kecil seperti itu langsung mati. Beda dengan ngeropoknya ikan besar. Kebanyakan biasanya kalau siripnya itu luka, matanya itu juga bengkak. Kalau ngeropoknya ikan kecil seperti itu. Tapi bengkaknya itu bukan bengkak karena kebanyakan makan, tapi bengkak karena efek air ini. Airnya ini yang jelas penanganannya seperti itu. Ngerojoknya nanti dipindah di saat
jam-jam 12, 1 jam 2 jam nanti dimatikan. Alhamdulillah biasanya sore itu sudah beres. Kalau tidak dikasih paranet bosku. Jadi satu kolam ini ya umpamanya males mau ngerojok dikasih paranet yang untuk berteduh itu bosku, biasanya sudah bisa mengurangi angka kematian atau ngerokok ini. Kalau tidak dikasih paranet, bisa dengan cara seperti saya tadi, ngerojoknya dipindah jangan pagi hari tapi digerojok di saat jam-jam 12 siang. Nanti 1 jam atau 2 jam dimatikan, insya Allah ikan itu akan aman. Besoknya sudah tidak seperti ini lagi. Ini kalau dibiarkan nanti posisi nanti sore seperti ini lagi bosku. Itu menurut pengetahuan saya. Jadi mudah-mudahan sedikit video ini bisa menjawab requestnya bosku yang kemarin request spill pembuangan kolam di Haji Muslim. Ini sudah saya tunjukkan tadi, satu persatu pembuangannya dibuang ke satu titik, yaitu peresapan yang kolam resapan, dan ini sudah kita tunjukkan kondisi ikannya di kolam Haji Muslim satu persatu, dan ternyata ada 2 kolam 3 kolam yang ikannya itu tidak beres karena efek habis dipindah, habis dipecah. Nah, mudah-mudahan sedikit video ini bisa menjadi informasi bagi para bosku untuk lebih berhati-hati lagi dalam kita budidaya ikan gurame. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.